teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi juga merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Contohnya seperti pisau, telepon, sepeda, dan lain sebagainya. Di sini ada dampak positif. Dampak positifnya yaitu seperti mampu mempersingkat proses berbagai informasi. Pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih efektif, dan efisien. Sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online daripada tatap muka. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam lalu lintas informasi, mempercepat komunikasi, dan meningkatkan efisien di berbagai sektor. Inovasi dalam bidang kesehatan. Di sini juga ada dampak negatifnya, yaitu dampak negatifnya ada yang pertama perilaku konsumtif, yang kedua itu hilangnya minat pada hal-hal yang tak berhubungan dengan teknologi, yang ketiga itu munculnya sikap individualisme atau mementingkan kepentingan pribadi, yang keempat itu adanya pelanggaran hak cipta, yang kelima itu ada maraknya bullying, yang keenam itu ada maraknya berita bohong dan informasi yang bisa membuat keributan, yang terakhir itu ketergantungannya hidup pada teknologi seperti ponsel, komputer, dan lain sebagainya. Pengertian analog. Analog merupakan sebuah sinyal yang memiliki bentuk gelombang dan cara kerjanya itu berkelanjutan. Sinyal analog ini membawa informasi data, yaitu dengan mengubah karakteristik gelombang. Parameter yang digunakan sinyal analog ini ada dua, yaitu frekuensi dan amplitude. Gelombang yang terdapat dalam sinyal analog memiliki bentuk gelombang sinus dengan 3 variabel dasar, yaitu frekuensi, amplitude, dan fase. Frekuensi adalah banyaknya jumlah gelombang, dan sebuah sinyal analog. Amplitude merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan sebuah sinyal analog, sedangkan fase merupakan besarnya sudut sebuah sinyal analog dalam waktu-waktu tertentu. Contoh sinyal analog yang pertama itu ada suara manusia dan musik merupakan sinyal analog alami. Saat berbicara atau memainkan alat musik, gelombang suara yang dihasilkan bersifat analog. Yang kedua itu ada radio, siaran radio AM dan FM menggunakan sinyal analog untuk mengirimkan informasi. Yang ketiga itu ada televisi. Televisi lama menggunakan sinyal analog untuk menampilkan gambar dan suara. Yang keempat itu ada termometer. Termometer udara raksasa tradisional memberikan sinyal analog yang mewakili suhu. 5 itu ada speedometer. Pada mobil, jarum pada speedometer memberikan sinyal analog yang mewakili kecepatannya. Pengertian digital. Digital berasal dari bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Istilah digital merupakan jari-jari kaki dan tangan yang telah dipakai selama ribuan tahun untuk menghitung dan menggambarkan data-data numerik. Teknologi digital ini sendiri merupakan sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik. Pengertian teknologi analog. Teknologi analog merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi sebelum berkembangnya teknologi digital. Pada dasarnya, analog merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual dan artinya belum sepenuhnya dapat bekerja secara otomatis seperti pada teknologi digital. Teknologi analog merupakan proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang. Sinyal analog bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu. Contoh teknologi analog seperti radio analog, telepon, remote TV, dan lain-lain sebagainya. Pengertian teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dibaca oleh komputer.
Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan perintah pengkodean biner untuk menghasilkan suatu perintah tertentu yang diinginkan oleh seorang digital programmer. Contoh teknologi digital, yang pertama ada jam digital, ada radio digital, ada TV digital, ada komputer, ada lab, ada handphone, dan ada kamera digital. Selanjutnya adalah penyimpanan data digital. Penyimpanan data digital dalam dunia digital adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali atau digunakan kembali. Data-data yang disimpan dapat berupa gambar diam, gambar bergerak, suara, tulisan, dan sebagainya. Alat penyimpan data yang dalam istilah komputer dikenal sebagai komputer data, stroge, merujuk pada media penyimpanan massal yang bisa berupa cakram optik. Dua alat penyimpanan data, hard disk atau cakram keras, disk drive HDD atau drive adalah sebuah benda yang mampu menyimpan data digital. Data yang tersimpan dalam HDD dapat diolah kembali oleh pengguna komputer. Sebuah hard disk berbentuk jaringan magnetis. Ray Hall Johnson merupakan orang pertama kali membuat cakram keras. Kapasitas terbesar cakram keras saat ini mencapai 6 TB dengan ukuran standar 3,5 inci. Yang kedua ada flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan data sebagai format data dan memiliki kapasitas yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan terjadi. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh user. Kelebihan dari flash disk, yang pertama, flash disk memiliki kapasitas penyimpanan data yang cukup besar. Yang kedua, memiliki ukuran yang kecil dan mudah penggunaannya. Yang ketiga, harga relatif terjangkau baik untuk kalangan pemuda maupun umum. Dan yang selanjutnya adalah kekurangan flash disk. Flash disk yang pertama mudah hilang karena ukurannya kecil. Yang kedua, jika flash disk di dalam kantong baju ataupun celana dan lupa mengeluarkannya, maka flash disk akan ikut tercuci sehingga flash disk menjadi rusak. Micro SD. Micro SD adalah kartu memori non-volatil yang dikembangkan oleh SD card yang digunakan dalam perangkat portable. Keluarga micro SD yang lain terbagi menjadi SD, SC yang kapasitas maksimum resminya sekitar 2 GB. Meskipun beberapa ada yang sampai 4 GB, SDHC memiliki kapasitas dari 4 GB sampai 32 GB. Dan SDXC kapasitasnya di atas 32 GB hingga maksimum 2 TB. Micro SD diaplikasikan pada berbagai peralatan teknologi, seringnya digunakan pada telepon genggam. Transmisi data. Transmisi data adalah suatu proses pengiriman data dari sumber data ke suatu penerima data menggunakan media komputer ataupun elektronik. Pada transmisi data terdapat istilah konfigurasi transmisi data yang wajib untuk dipahami. Konfigurasi jalur komunikasi ini adalah suatu cara untuk menghubungkan perangkat untuk berkomunikasi. Transmisi data analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus. Mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk syarat analog. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa berdasarkan analisis Fourier, suatu sinyal analog dapat diperoleh dari perpaduan sejumlah gelombang sinus. Transmisi data digital. Digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba
dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya, sinyal ini juga dikenal dengan sinyal diskret. Sinyal yang mempunyai dua keadaan ini biasa disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas pada sinyal digital. Sebuah bit dapat berubah 0 atau 1. Kemungkinan nilai untuk sebuah bit adalah 2 buah. Kemungkinan nilai untuk 2 bit adalah sebanyak 4 berupa 00, 01, 10, dan 11. Secara umum, jumlah kemungkinan nilai yang terbentuk oleh kombinasi n bit adalah sebesar 2n buah. Teknologi digital memiliki beberapa keistimewaan unik yang tidak dapat ditemukan pada teknologi analog, yaitu 1. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. 2. Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. 3. Dalam memproses informasi dengan jumlah yang sangat besar dan mengirimkannya secara interaktif. Telepon seluler atau telepon genggam atau handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap. Kelebihannya adalah dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Perkembangan ponsel generasi 0 diakhiri dengan penemuan konsep modern oleh insinyur dari Bell pada tahun 1947. Generasi 3 memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas termasuk internet yang bahkan video call berteknologi tinggi. Generasi 4, ponsel 4G merupakan sistem telepon seluler yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi wireless yang telah ada termasuk wireless broadband. Cara kerja telepon seluler, panggilan dari telepon genggam ke telepon rumah. Panggilan tersebut akan diantarkan melalui antena wireless terdekat dan akan diubah oleh pengantar wireless ke sistem telepon landline tradisional. Panggilan tersebut kemudian akan langsung diarahkan ke jaringan telepon tradisional dan ke orang yang menjadi tujuan panggilan. Panggilan dari telepon genggam ke telepon genggam. Ketika melakukan panggilan dengan cara ini, panggilan akan dirutekan melalui jaringan landline kepada pengantar wireless penerima atau akan dirutekan dalam jaringan wireless ke tempat sel terdekat dengan orang yang menjadi tujuan panggilan. Panggilan jarak jauh. Ketika melakukan panggilan terhadap seseorang yang berada sangat jauh, panggilan akan dirutekan pada pusat pertukaran jarak jauh yang menyambungkan panggilan antar negara atau seluruh dunia melalui kabel fiber optik.